بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Jam 7:45 kita sudah mundur 15 menit. Karena itu jemaah sekalian yang masih di luar segera masuk karena kajian segera dimulai. Yang akan membahas kitab akidah yang benar umat muslim harus wajib harus memulai. Karena itu kajian akan segera dimulai. Pada Ustaz Abdul Ibrahim persilakan. Keramas. Bacakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam bentuk kenikmatan sehingga kita diberi umur tidak lain agar kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi berbagai macam kemaksiatan dan apa yang dilarang. Begitu pula Allah telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang sah, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat memiliki akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sebuah nikmat yang tidak bisa diukur dengan dunia ini. Oleh karena itu, barang siapa bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan tambah nikmat yang telah diterimanya. Sebaliknya, barang siapa kufur kepada Allah, sesungguhnya azab Allah itu pedih. Kita akan melanjutkan apa yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Salam Ibn Barjas Abdul Karim dalam kitabnya yaitu Al-Mu'taqadus Sahihu Al-Wajib ala kulli muslimin i'tiqaduhu, akidah yang sahih
yang wajib bagi setiap muslim meyakininya, dan kita sampai pada al-imanu bil yaumil akhir, iman terhadap hari akhir. Al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir, itu mencakup keimanan apa-apa yang terjadi setelah kematian. Sebelum kita masuk, karena Syekh di sini sedikit meringkas, maka kita bawakan beberapa tambahan perjalanan manusia sebagaimana kita pernah sampaikan bahwa kematian itu akan mendatangi setiap jiwa, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat nanti akan disempurnakan balasan-balasan. Ini disebutkan Allah di dalam surat Al-Imran surah yang ketiga ayat 185. Satu ayat ini sebenarnya telah menggambarkan rangkaian kehidupan manusia, dari kehidupan di dunia ini hingga akan mengalami kematian pada setiap jiwa tersebut, kemudian dilanjutkan dengan balasan di akhirat. Ayat-ayat yang semakna ini sangat banyak sekali bertebaran di dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَلَا يُؤَخِرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, dan Allah tidak akan mengundurkan ajal seseorang apabila telah tiba saatnya. Disebutkan Allah di dalam surat Al-Munafiqun, surat yang ke-63 ayat 11. Begitu pula yang semakna dengan ini, seperti firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 34, surat Yunus surah yang ke-10 ayat 49, begitu pula di dalam surat An-Nahl surah yang ke-16 ayat 61. Apabila telah tiba ajalnya, maka tidaklah akan diundurkan sedikit pun maupun dimajukan. Agar kita tahu ya ikhwah, seakan-akan Allah itu memberikan tahu kepada kita ayat-ayat yang bertebaran di dalam Al-Quran, sebagaimana kita sebutkan, bahwasanya silakan kalian hidup, silakan kalian mencintai apapun yang kalian cintai, apapun yang kalian banggakan, tapi ingatlah, apabila kematian itu telah datang, maka tidak akan dapat dimajukan maupun diundurkan. Oleh karena itu, di dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi dan juga dihasankan oleh Syalbani, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih jelas lagi menyebutkan, maru ummati ma baina 60 wa 70 sanah, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yazuzu dzalik, sedikit yang melampaui itu ada, tapi sedikit. Dari sini kita hendaknya mengambil pelajaran. Berapakah umur kita sekarang? Kalau dibandingkan dengan ajal yang telah ditentukan, itu tidak lama. Ya, kalaupun 50 tahun menengok rasanya baru kemarin, tapi kini tidak terasa sudah berumur sekian puluh tahun.
Itu pun kalau semua diberikan oleh Allah. Karena apapun yang terjadi pada setiap jiwa semuanya pantas. Mati masih kecil, mati masih muda, mati sudah tua apalagi. Maka yang perlu kita siapkan adalah bekal untuk mengarungi kehidupan setelahnya itu. Ini kita sampaikan sekalian mengingat apa yang jadi bahasan kita terkait hari akhir. Melihat saudara kita dalam keadaan syakaratul maut, maka hendaknya supaya ditalkinkan orang yang mati di antara kalian. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, man akhiru kalami la ilaha illallah dahulal jannah. Barang siapa akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Maka hanya ditalkinkan. Nah, kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, jangan diajak bicara yang lain. Ya. Kalaupun diajak bicara yang lain, ulangi lagi ucapan la ilaha illallah sebagai akhir dari kalimat yang diucapkan. Ya. Kemudian dimandikan, ya, dimandikan. Sudah itu disolatkan. Kemudian setelah itu dikafani, disolatkan, kemudian diangkat. Tidak ada tambahan-tambahan di dalam syariat ini, seperti membuat apa nih kok sosok api, arang, kemudian tabur bunga, kemudian juga uang, maka semua ini tidak ada di dalam ajaran Islam. Kemudian juga belah bumi dengan disimbolkan memecah degan, maka tidak ada dalam sunnah. Ini tidak ada. Begitu pula orang masuk di kolong-kolong mayit yang sedang diangkat, ini tidak ada sunnahnya, hendaknya ditinggalkan. Jangan harap orang yang sudah masuk di kolong-kolong itu malaikat itu lupa atau akan memanjangkan umurnya. Ini tidak ada sama sekali. Bahkan yang ada adalah jika tiba saatnya tidak akan dimundurkan maupun dimajukan. Kemudian setelah dia dikebumikan, datanglah malaikat yang akan menanyainya, yaitu soalul kubur, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Maka orang-orang yang beriman, dia akan diberikan kemudahan. Allah akan mengokohkan ucapan orang-orang iman di dunia dan juga di akhirat. Maka ulama menjelaskan maksudnya di alam barzah juga akan dikuatkan ucapan-ucapan yang biasa diucapkan ketika di dunia. Ya. Oleh karena itu jangan dianggap sepele. Mempelajari tauhid itu bukan hanya untuk kepentingan di dunia yang menjadikan kita itu tentram hati kita, mendapatkan petunjuk, ya, jauhkan dari berbagai macam kegelisahan, tapi nanti di akhirat juga akan bermanfaat yang lebih besar daripada itu. Ya, sebelum nanti kita akan sampaikan. Setelah itu dia akan menjawab Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia akan menjawab pertanyaan itu. Adapun orang-orang kafir, orang-orang munafik, fasik, maka dia tidak dapat menjawab la adri. Aku mendengar manusia berkata demikian, aku pun mengucapkannya. Ya. Maka dia pun akan dipukul dengan besi yang sangat besar. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian orang yang berada di dalam alam barzah ini tidak akan kembali lagi ke dunia, sebagaimana anggapan orang-orang saudara-saudara kita yang lain.
setiap malam Jumat dia pulang ke rumah. Tidak. Tetapi hanya dua saja, ima na'imil qabri wa ima adzabil qabri. Dia akan mendapatkan dua hal, baik itu nikmat kubur ataupun azab kubur. Inilah yang terjadi di alam barzah. Wa min waraihim barzahun. Mereka itu ada barzah sampai datangnya kiamat. Ya. Bahkan dalil yang lain, Jabir bin Abdullah ketika perang Uhud, ini orang tuanya meninggal. Kenapa kamu sedih wahai Jabir? Orang tuaku meninggal ya Rasulullah. Tahukah kamu apa yang diperbuat orang tua? Tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengabarkan bahwasanya orang tuanya ini meminta kepada Allah supaya dikembalikan lagi di dunia untuk bisa berjihad lagi di jalan Allah. Akan tetapi Allah tidak mengabulkan. Artinya apa? Orang yang sudah mati tidak bisa kembali ke dunia ini. Tidak bisa. Jadi kalau anggapan orang, ya, ini mau lebaran, nah, ya, maka buatlah sajen untuk mbah kita, nanti dia akan pulang. Ini hanyalah dongeng yang dibuat oleh orang-orang tua kita. Kita tidak boleh mentaatinya ketika memerintahkan kepada kesyirikan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Jika orang tua memerintahkan untuk menyekutukan denganku apa yang kamu tidak mengetahui tentang ilmunya, maka jangan ditaati. Sebutkan Allah di dalam surat Luqman surah yang ke-31 ayat 15. Ya. Jadi tidak kembali. Kalau ada pocong, kalau ada umpamanya yang menyerupai mayit, maka tidak lain adalah perbuatan-perbuatan jin. Ya, jelas kan ini? Jelas. Ini adalah perbuatan jin. Tidak perlu kita takut. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datanglah malaikat baik ataupun buruk sesuai dengan amal orang tersebut. Ya, sehingga menanyakan tersebut dan dia akan mendapatkan nikmat kubur ataupun azab kubur. Di antara azab kubur, ya, ini kita ringkas saja. Di mana yang pertama, kubur itu gelap. Ya, gelap. Rasulullah SAW pernah menanyakan kepada para sahabat, di mana wanita yang biasa membersihkan masjid ini? Sudah meninggal ya Rasulullah. Kami tidak memberitahukan kepada engkau karena waktu itu sudah malam. Ya, perkewuh kalau bahasa kita. Maka dikubur. Dan Rasulullah berkata, tunjukkan di mana kuburnya. Setelah itu Rasulullah SAW sholat di situ. Ini di antara syariat yang dibolehkan. Kita sholat di situ ketika kita belum mensolatkan. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, Allah menerangi kuburnya setelah sholatku. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ada azab, yaitu diantaranya gelap di dalam kubur tersebut. Kemudian akan ditampakkan neraka di antara azab kubur. Ya, seperti siapa? Fir'aun ditampakkan neraka pagi dan juga sore. Kemudian di antara azab kubur yaitu akan disempitkan kubur tersebut sehingga tulang satu dengan tulang yang lainnya itu saling bertabrakan. Ini sangat dahsyat. Kemudian didatangi amalnya yang berwujud makhluk yang buruk. Ini akan mendatangi orang tersebut. Ya. Kemudian ketika dia tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat tersebut, ya, fayadribu bimitraqatin min hadidin, akan dipukul dengan besi. Seandainya pukul ini atau pukulan ini dikenakan gunung, maka gunung itu akan hancur. Kemudian akan dirobek mulutnya sampai ke tengkuknya. Ini untuk orang-orang yang biasa berdusta. Ya. Begitu pula akan dipecahkan kepalanya.
Begitu pula dia akan dibakar di dalam tanur. Bagi orang-orang yang melakukan zina juga dibelit dengan ular yang berbisa, dan juga akan mencakar-cakar wajahnya sendiri dan juga dadanya dengan kuku-kuku tembaga, karena kan dia suka menggibah saudaranya. Ini gibah, zikru ma yakrahu, menyebut apa yang tidak disukai orang yang digibah tersebut. Kemudian setelah itu dia akan berada di dalam alam barzah ini penantian, ya, bisa 100, 1000 tahun atau 2000 tahun sesuai dengan kehendak Allah, hingga datang tanda-tanda kiamat. Ini adapun tanda-tanda kiamat itu, yang pertama yang sudah terjadi dan tidak akan terulang lagi, seperti ya terbelahnya bulan. Ini termasuk tanda-tanda kiamat, ya. Iqtarabatis sa'ah wa saqal qamar, bulan telah terbelah, ya, kiamat telah dekat, bulan telah terbelah. Ini tidak terulang lagi. Kemudian kedua, tanda-tanda kiamat yang sedang terjadi dan akan terulang, ya, seperti apa? Musibah, khosaf, ya, orang-orang itu tiba-tiba dibenamkan ke dalam bumi, kemudian pembunuhan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda yang belum terjadi, ya, seperti lahirnya Imam Mahdi, ya, kemudian juga munculnya Dajjal, ya, dan juga dirobohkannya Ka'bah suatu saat nanti, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga turunnya Nabi Isa dan membunuh Dajjal di Babul Lut. Kemudian munculnya kabut, yaitu ad-dukhan, yang meskipun ada sahabat yang menafsirkan dulu pernah terjadi, tetapi yang kuat ini belum terjadi. Kemudian juga keluarnya api dari Yaman yang menggiring manusia. Kemudian juga keluarnya hewan melata yang berbicara kepada manusia. Ini bisa dilihat di dalam surat An-Naml 37 ayat 82. Kemudian juga Ya'jud dan Ma'jud, ya, sampai hembusan angin, di mana angin ini berbau wangi. Melalui angin ini Allah takdirkan dicabutlah ruh orang-orang yang beriman, meskipun dia berada di celah-celah batu gunung, maka angin ini akan mendatanginya, sehingga yang tersisa di muka bumi ini syirarun nas, seburuk-buruk manusia, ya, mereka berzina di jalan-jalan, waliyadzubillah, sampai sebagian di antara mereka berkata, andaikan kamu menyingkir jauh sedikit dari sini. Itu saking parahnya keadaan di saat itu. Barulah kemudian Allah perintahkan Israfil untuk meniup terompet, ya, untuk meniup terompet. Terjadilah kiamat sebagaimana Allah firmankan, al-qari'ah, mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari itu manusia seperti anai-anai, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung itu seperti bulu-bulu yang diterbangkan. Kemudian masuk dalam materi kita. Wal imanu bil yaumil akhir wa huwa yaumul qiyamati wa ma yajri fihi min umuri wa ahwali. Beriman terhadap hari akhir, yaitu pada hari kiamat, ya, seperti saya sampaikan tadi,
seperti para ulama yang lain itu termasuk menyebutkan kejadian setelah kematian. Ini sudah masuk kepada iman pada hari akhir, ya. Fihi min umuri wal ahwali, dari perkara-perkara yang terjadi, yuqinu ahlus sunnati bidzalika, wajib bagi ahlus sunnah itu meyakini hal itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap hari akhirat mereka itu beriman, ya. Surat Al-Baqarah surah yang kedua ayat 4. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, Allahu la ilaha illahu, Allah yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Inilah penjelasan makna yang benar di dalam memaknai la ilaha illallah. Seperti ini dijelaskan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Syarah Ushul Salasah, yaitu tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi, sungguh kami benar-benar akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Ya, lam di sini kalau kita lihat tafsir, ya, banyak yang mengartikan lam taukid, tetapi ada juga yang menyebutkan ini lam qasam, yaitu sumpah. Sumpah Allah bahwa Allah benar-benar akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Wa man asdaqu minallahi haditsan, dan siapakah yang lebih benar ucapannya dibandingkan Allah? Jelaskan oleh para ulama, siapakah yang lebih benar janjinya dibandingkan Allah? Siapakah yang lebih benar ucapannya dibandingkan Allah? Allah Maha benar ucapan-ucapannya dari dulu, dari semenjak dulu. Bagaimana satu contoh, Allah mengabarkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, mereka nanti akan menemuimu sedang mereka sudah lupa. Allah Allah tetapkan terjadi, ya. Maka Allah betul-betul menetapi janji tersebut, ya. Dikembalikanlah Musa kepada ibunya, dan banyak sekali berbagai banyak kemenangan kaum muslimin, ya, yang merupakan janji Allah akan memenangkan. Ini disebutkan Allah dalam surat An-Nisa surah yang keempat ayat 87. Kemudian wa qala ta'ala wa inna sa'ata la'atiyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya kiamat betul-betul akan terjadi. Fasfahis safhal jamil, maka berikanlah maaf dengan cara yang baik. Kemudian ba'su, ya, tadi itu malaikat Israfil. Kalau kita lihat di dalam hadis-hadis yang lain, kita bawakan secara makna, bagaimana Israfil ini senantiasa mendongakkan kepalanya ke langit dan meletakkan trompet itu di mulutnya, menunggu perintah Allah, dan tidak menghendaki ketika Allah perintahkan itu dalam keadaan berkedip. Coba bayangkan. Jadi siap, ya. Ketika Allah perintahkan tiup, maka terjadilah kiamat tersebut, ya. Jadi ada dua pendapat para ulama. Yang pertama, malaikat Israfil ini meniup 3 kali. Yang pertama adalah faja'ah, terkejut, terjadilah berbagai macam kehancuran. Kemudian tiupan yang kedua kematian. Kemudian tiupan yang ketiga itu kebangkitan. Adapun pendapat yang kuat itu justru 2 kali tiupan. Tiupan kejut sekaligus sebagai huru-hara yang terjadi di bumi ini, sehingga gunung-gunung ini berhamburan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha,
apabila bumi digoncangkan seguncang-guncangnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan beban-beban beratnya, wa qalal insanu malaha, manusia ini berkata, ada apa dengan bumi ini? Maka sehingga setelah dihancurkan sehancur-hancurnya, matahari juga digulung, bumi ini menjadi rata, ya, tidak ada lagi jurang, tidak ada lagi gunung yang menonjol, rata. Ini. Setelah itu al-ba'tsu, kebangkitan, ulama menafsirkan firman Allah, ya, wa yadkhulu fi dzalika al-imanu bil ba'tsi wa huwa ihya'ul mauta, dan masuk padanya iman terhadap kebangkitan, yaitu dihidupkan lagi orang-orang yang telah mati. Qala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa ma syaa Allah. Ini tiupan pertama. Maka ditiuplah trompet atau sangkakala, matilah apa saja yang di langit dan di bumi kecuali apa yang Allah kehendaki. Ibnu Katsir menafsirkan di dalam tafsirnya, semua itu meninggal kecuali apa yang Allah kehendaki. Kenapa? Karena di sana ada surga dan juga neraka. Ada surga dan juga neraka. Termasuk kata Syekh seperti Ibnu Katsir dalam tafsirnya, para malaikat Israfil dan juga malakul maut ini juga mati. Setelah itu dihidupkanlah Israfil, kemudian meniup trompet yang kedua kalinya. Ini meniup yang kedua kalinya. Oleh karena itu di sini disebutkan summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiuplah padanya kali yang lain, maka mereka pun berdiri dan melihat, ya. Maka orang-orang itu dikumpulkan di padang mahsyar, ya, sebagaimana Allah sebutkan di sini, kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana kami telah memulai permulaannya, penciptaan tersebut kami pun akan mengulanginya. Wa'dan alaina, pasti kami akan melakukan itu. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya betul-betul kami akan melaksanakan. Disebutkan dalam surat Al-Anbiya 21 ayat 104. Jadi manusia itu ada tulang ekornya. Di tulang ekor inilah yang nantinya akan tumbuh lagi ketika dihujani, hidup kembali setelah ditiup trompet tersebut. Uratan, ya, hufatan, uratan, hurlan, dalam keadaan tidak memakai alas kaki, tidak memakai pakaian, dan juga belum dikhitan. Wa tudna syamsu hatamil, matahari ini akan didekatkan sampai 1 mil. Ini dahsyat sekali, sehingga orang-orang mereka akan tenggelam dengan keringat mereka seukuran dengan amal-amal soleh mereka. Ada yang sampai mata kaki, sampai lutut, sampai pusat, dada, telinga, bahkan ditenggelamkan oleh keringatnya mereka sendiri, ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad disahihkan Syalbani, kullu mri'in fi dhilli shadaqati hatta yufsala bainan nas. Setiap orang itu akan mendapatkan naungan dari sedekah-sedekah yang dia lakukan sampai diputuskan permasalahan di antara manusia. Ini menunjukkan apa? Ada orang-orang yang tenggelam, ada juga orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Lebih jelas lagi,
Apa disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi la yadhillu illa 7 orang yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali orang yang mendapatkan naungan Allah, illa dhillu. Jadi 7 orang ini, siapa mereka? Syabun nasa al-imamul adil. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Ya, inilah kalau jadi pemimpin hendaknya yang adil. Yang kedua, syabun nasa fi ibadatillah. Pemuda yang mereka tumbuh berkembang beribadah, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya itu senantiasa terikat dengan masjid. Cinta terhadap masjid, rindu terhadap masjid. Nah, ini kok belum azan ya? Ini seperti itu. Kangen. Bukan marah, jam segini kok azan, siapa sih itu? Tidak, mengganggu acara sinetronnya, tidak. Maka dia rindu. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang cinta karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Yang kelima, rajulun da'at imra'atin datu mansibin wa jamalin. Seseorang yang diajak wanita memiliki kedudukan dan kecantikan. Faqala inni akhafullah. Tapi dia menjawab, aku takut kepada Allah. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama simaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah sampai-sampai tangan kirinya ini tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya, akan mendapatkan naungan Allah. Yang terakhir yaitu rajulun dzakarallahu khalian fafadas ainuhu. Seseorang yang zikir kepada Allah hingga berlinang air matanya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Bagi ini orang yang mendapatkan naungan ketika matahari didekatkan dan sangat panas itu. Kemudian sohaifu a'mali, catatan-catatan amal. Wal imanu bi sohaifil a'mali tu'ta bil yamini aw min wara'i dhuhuri bisyimali. Mengimani bahwasanya lembaran-lembaran catatan amal akan diberikan di tangan kanannya atau di balik punggungnya di tangan kirinya. Ini harus kita imani. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah." Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya pada tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, lihatlah kitabku. Inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah." Karena dahulu aku yakin bahwa akan menemui hisabku. Fa huwa fi isyatir radiyah, maka dia berada di dalam kehidupan yang menyenangkan. Fi jannatin aliyah, di dalam surga yang tinggi. Fatufuha daniyah, buah-buahnya yang dekat. Buah-buahnya tidak kenal musim. Setiap kali dipetik maka buah lain akan menempatkan pada tempat yang dipetik tersebut. Ini surga yang semuanya mudah-mudahan bisa memasukinya. Amin Allahumma amin. Ketika kita memilih minuman, apakah ingin air tawar yang tidak berubah rasanya dan juga baunya, ataukah air susu yang mengalir dalam sungai-sungai, atau sungai madu, atau sungai khamr yang tidak memabukkan. Begitu pula bidadari-bidadari yang cantik jelita, yang tidak pernah tua, semuanya akan diberikan kepada orang-orang yang beriman.
Kemudian wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya pada tangan kirinya, mereka berkata, duhai celaka, lam uta kitabiyah, seandainya tidak berikan catatan kitabku, walam adri ma hisabiyah, aku tidak mengetahui bagaimana hisabku, ya laitaha kanatil qadiyah, celaka waktu-waktu yang telah berlalu, ya. Ma aghna anni maliyah, tidak mencukupiku, tidak membelaku, tidak berguna hartaku. Halaka anni sultaniyah, telah hilang kekuasaanku. Huduhu faghulluh, belenggulah sampai di lehernya. Ini disebutkan di dalam surat Al-Haqqah. Adapun orang-orang yang celaka akan mendapatkan hal semacam itu. Ketika dia meminta minum, maka diberilah cairan-cairan tembaga atau air-air yang mendidih, sehingga ketika diminum dari atas, maka kulit-kulitnya pun akan rontok berguguran, berhamburan bersamaan dengan turunnya air-air tersebut. Waliyadzubillah. Begitu pula ketika mereka lapar meminta untuk makan, maka akan diberikan kepada mereka buah-buah zakum, sehingga apa? Menyekat tenggorokannya, ya, tidak bisa turun, tidak bisa naik, dan juga tidak bisa mengenyangkan. Ini kondisi orang-orang yang berada di dalam neraka, yang nanti ada pembahasan tersendiri insyaallah taala. Kemudian kemudian al-mawazin, yaitu timbangan. Wal imanu bil mawazinu tudau yaumal qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a. Beriman terhadap adanya timbangan yang diletakkan pada hari kiamat, maka tidak didolimi seorang pun sedikit pun, maka tidak akan mendapatkan kedoliman sedikit pun nanti pada hari kiamat, ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun." Barang siapa berat timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Oleh karena itu, sejak kita di dunia ini harus tahu, ya ikhwah, apa kira-kira yang memberatkan timbangan-timbangan kita kelak pada hari kiamat. Yaitu diantara seperti yang disebutkan Rasulullah SAW, ma syai'un athqalu fi mizanil mu'minina yaumal qiyamati min khuluqin hasan. Tidak ada yang memberatkan timbangan seorang mukmin nanti pada hari kiamat dibandingkan dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Jangan berat untuk memberikan salam, jangan berat untuk tersenyum kepada saudara kita, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada siapapun. Maka sepele-sepele ini nantinya akan dikumpulkan Allah, dan kita akan menyaksikan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa mengamalkan satu kebaikan meskipun sekecil dzarrah, maka dia akan melihatnya. Kita akan melihatnya. Oleh karena itu Rasulullah juga menyebutkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an wal an talqa akhaka bi wajhin talqin. Janganlah kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun berjumpa dengan saudaramu dengan senyuman, wajah berseri-seri. Ini apalagi yang menjadikan berat timbangan, yaitu zikir kepada Allah. Jangan remehkan zikir, meskipun istighfar, meskipun subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, sebagaimana hadis kalimatani khafifatani. Ini akan memberatkan timbangan kita kelak pada hari kiamat. Ya, apa sih beratnya kita nyupir dengan berzikir? Ya, matun, napa mleh Pak? Daud ngelanda sambil astagfirullahaladzim atau subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim.
Begitu pula ibu-ibu dengan mengiris berambang, mitili sayur, maka dia bisa berzikir. Jangan sepelekan itu, memiliki manfaat puluhan sebagaimana disebutkan Ibnul Qayyim. Menjauhkan syaitan, menenteramkan hati, mendatangkan ketenangan di dalam jiwa. Begitu pula akan menjadikan kita itu beruntung nanti pada hari kiamat. Kemudian apalagi yang memberatkan timbangan kita pada hari kiamat, yaitu tauhid kita. Tauhid kita ini, ucapan la ilaha illallah. Sebagaimana hadis tentang bitaqah. Bagaimana seseorang itu dihadapkan 99 catatan amalnya, satu lembar catatan itu memenuhi pandangannya. Saking banyaknya dosa-dosa yang dilakukan tersebut. Ya. Kemudian Allah datangkan satu bitaqah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Sehingga ketika ditimbang ini, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kalimat Allah la ilaha illallah tersebut. Sehingga apa? Sehingga semua dosa-dosa tersebut itu kalah dengan kalimat la ilaha illallah atau tauhid tersebut. Maka ini penting sekali. Kalau kita cinta kepada saudara kita, kakak kita, bapak kita, ibu kita, ajarkan mereka tauhid. Ajak mereka untuk memahami tauhid dengan benar. Kenapa? Agar mereka selamat dari kekekalan dalam neraka. Agar mereka tidak kekal di dalam neraka. Betapapun besar dosa yang dilakukan, ya, betapapun besarnya dosa yang dilakukan. Qul ya ibadi alladzi asrafa ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah itu mengampuni semua dosa. Seperti disebutkan Allah dalam surat Az-Zumar. Kemudian asy-syafa'ah, syafaat, ya. Wal imanu bi syafaati fi dzalikal mauqif wa hiya anwa'un. Mengimani syafaat, ya, ada beberapa jenis. Syafaatul uzma, yang pertama adalah syafaat yang besar, wa hiya khassatun bin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika hina yashfa'u fi ahli al-mauqifi liyuqda bainahum. Yang pertama adalah syafaatul uzma. Ini yang memiliki hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika manusia di padang mahsyar, itu mereka panik, bingung, lama menanti. Maka mereka pun akhirnya mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tidak mampu, nafsi, nafsi, diriku, diriku, aku telah pernah berbuat salah. Datangilah Nuh sebagai utusan yang pertama kali. Ini juga sebagai dalil Nabi Nuh alaihissalam merupakan utusan Allah di muka bumi yang pertama kali. Setelah 10 kurun tidak terjadi kesyirikan. Nabi Nuh pun tidak mampu. Kemudian suruh mendatangi Nabi Ibrahim. Beliau juga tidak mampu. Kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, dan akhirnya mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angkat kepalamu, mintalah, kamu akan diberi. Maka Rasulullah pun meminta agar manusia segera diputuskan perkaranya. Inilah syafaatul uzma. Kemudian wa syafaatu fistifahi babil jannati ahliha, syafaat agar segera dibukakan pintu surga bagi orang-orang yang masuk ke dalam surga. Wa hiya khassatun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga wa syafaatu fi tahfifil adabi aman yastahiqahu, syafaat meringankan azab bagi orang yang memiliki hak. Wa hiya khassatun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina yashfa'u fi ammihi Abi Thalib. Ini adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap pamannya Abu Thalib. Ya, Abu Thalib ini perjuangannya sangat besar, ya ikhwah. Ya, bagaimana membela Rasulullah, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, nyawa itu ditaruhkan. Ya, ketika 3 kali didatangi orang musyrik,
ya, di mana untuk menghentikan Nabi kita berdakwah yang kedua kali, maka berkata orang-orang musyrik itu menyakitkan sekali kepada Abu Thalib ini, kamu serahkan atau kami akan memeranginya. Sampai Abu Thalib ini berkata kepada Rasulullah, wahai keponakanku, itulah kaummu, janganlah engkau membebani sesuatu yang aku tidak sanggup, ya. Maka Rasulullah SAW berlinang air mata. Setelah itu berkata, beliau menyangka pamannya ini sudah tidak sanggup lagi membela dirinya. Seandainya mereka menyerahkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan menghentikan dakwah ini. Ya, setelah itu Rasulullah pergi. Maka dipanggil oleh Abu Thalib, kemarilah, lakukanlah apa saja yang engkau lakukan. Engkau tidak akan dijamah mereka sampai mereka, kalau bahasa kita, ngelangkai mayatku. Seperti itu pembelaan Abu Thalib. Tapi sayang ikhwah, ketika menjelang ajal, di mana Rasulullah menyebutkan, ya ampun, la ilaha illallah, kalimatu hajjulaka indallah, paman, katakanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang aku jadikan hujah di sisi Allah. Akan tetapi Abu Thalib ini mati dalam keadaan musyrik. Ya, apakah engkau benci terhadap agama Abdul Muthalib? Ini orang-orang musyrik senantiasa mengajak seperti itu, akhirnya mati dalam keadaan musyrik. Ini. Oleh karena itu beliau mendapatkan syafaat, yaitu diringankan siksanya. Beliau tidak disiksa ke dalam neraka umumnya manusia, hanya disiksa dengan dipakaikan padanya itu, ya, sendal dari neraka, sehingga ketika dipakai maka mendidihlah otaknya. Itulah siksaan bagi Abu Thalib. Kemudian wasyafa'atu fi raf'i darajati aqwamin min ahli jannah, syafaat untuk meninggikan derajat ahlul jannah. Qila inna dzalika khasan bin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qila laisa khasan bihi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Rasulullah agar ditinggikan derajat orang-orang yang masuk ke dalam surga. Ada yang menyebutkan ini khusus Rasulullah, ada yang menyebutkan ini tidak khusus kepada Rasulullah. Wa syafa'atu fi ahlil kabair, syafaat bagi orang-orang yang memiliki dosa besar. Wa humul usatu minal muwahhidin alladziina dakhulu finnar dahulun nar bidunubihim, yaitu mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah tetapi mereka melakukan kemaksiatan yang besar, ya, melakukan kemaksiatan yang besar. Sehingga apa? Sehingga menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Sehingga nanti pada hari kiamat itu Rasulullah memohonkan ampun kepada mereka, orang-orang beriman dan juga yang lainnya itu. Kemudian ahriju minan nari man qala la ilaha illallah wa fihi misqala dzarratin min iman. Keluarkan dari neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dari hatinya, meskipun mereka memiliki iman sekecil zarrah, maka mereka pun dikeluarkan. Inilah yang diingkari orang-orang Mu'tazilah, orang-orang, ya, Khawarij. Mereka memahami wong sing masuk neraka itu enggak akan keluar, bertentangan dengan hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Kemudian yashfa'u bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu minal mursalin wal malaikati wassalihin wasyuhada. Maka Rasul memberikan syafaat kepada orang-orang yang memiliki dosa besar dari umatnya tersebut, juga para malaikat, orang-orang soleh dan juga orang-orang yang mati syahid. Wal Qur'anu wasiyamu safi'ani li ashabihi ma yaumal qiyamah. Al-Quran dan juga puasa ini juga sebagai syafaat nanti pada hari kiamat, ya. Wa kadzalika auladul mu'minina syufa'u li abaihim. Begitu pula
anak-anak orang iman yang mereka mati sebelum balik sebagai syafaat bagi orang-orang mukmin. Ini masuk ke dalam surga? Tidak. Masuklah ke dalam surga? Tidak. Saya menunggu orang tua saya. Ya sudah, masuklah dengan kedua orang tuamu. Akhirnya masuk ke dalam surga bersama kedua orang tuanya. Tentu ini terikat dengan iman, ya. Karena kalau orang tua itu tidak beriman, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga, ya, tidak akan masuk ke dalam surga. Kemudian al-haud wal imanu li haudi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'uhu asyaddu bayadan minal labani. Beriman dengan adanya telaga, di mana telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asali, lebih manis daripada madu. Wa atyabu minar raihatil misk, lebih wangi daripada minyak wangi. Man syarba minhu syurbatan atau syarbatan lam yadma ba'dahu abadan. Barang siapa meminum darinya, maka dia tidak akan haus selamanya. Ini haud, ya. Maka orang-orang ahlul bid'ah mereka tidak bisa mendekat ke haud ini, telaga ini. Nah, ketika mereka itu, ya, mendekat ke telaga, diusir, ya. Kemudian Rasulullah berkata, umatku, umatku. Kemudian disuruh, engkau tidak tahu apa yang diperbuat setelah kematianmu. Jadi mereka dijauhkan dari telaga. Ini diantara buruknya perbuatan bid'ah, ya. Kemudian as-sirat wal imanu bis-siratil mansubi ala matni jahannam. Beriman terhadap sirat ini dibentangkan di tengah-tengah neraka jahanam. Yamurun nasu alaihi ala qadri a'malihim. Orang-orang akan melewati sesuai dengan amal-amal mereka. Fa awwaluhum kal barqi, maka yang pertama ini seperti buruk, ya. Lep sudah nggak kelihatan lagi, masya Allah. Ya, pernah lihat buruk belum? Belum. Sama. Jadi kalau yang digambar perempuan cantik kemudian kuda, ini dusta atas nama Allah, ya. Itu tidak boleh diyakini, tidak boleh diyakini. Summa kamarrire, kemudian berikutnya seperti angin kencang, was sudah sampai di ujung sana, ya. Kemudian juga summa kamari tair, seperti burung yang terbang, ya. Bek sudah sampai di sana. Wa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qaimun ala sirati yaqulu ya Rabbi sallim sallim. Rasulullah ini berada di ujung jembatan ini. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Hatta ta'za a'malul ibadi, sampai dibalas amal-amal hamba tersebut. Hatta yaji'ar rajulu fala yastati'u sira ila rahifah, sampai ada seorang laki-laki ini tidak bisa berjalan kecuali merangkak-rangkak. Wa fi janubatai sirati kalalib mu'allaqatun ma'muratun bi ahdi man umirat bihi. Di samping kanan kiri ini ada kalalib, ya, sehingga dia akan menyambar orang-orang yang diperintahkan untuk disambar. Ini ada kalalib, kancu-kancu seperti pengait-pengait. Nah, ini famahdusun najin, ada yang mereka itu, ya, kalau bahasa kita tuh dedel duel, nopo nih kalau bahasa Indonesianya, ya, sampai robek-robek badannya tapi selamat. Wa markadasun finnari, ada juga yang akhirnya terjerumus ke dalam neraka. Wa nu'minu bi kulli ma jaa fil kitabi wa sunnati min ahbari dzalika yaumi wa ahwalihi. Jadi kita mengimani setiap apa yang datang dalam kitab dan sunnah min ahbari dzalikal yaumi wa ahwalihi, dari kejadian-kejadian yang akan terjadi. Dari sini ya ikhwah, orang-orang yang mereka itu selamat dan cepat di dalam melewati sirat ini, mereka tuh cepat beramal. Makanya kita harus biasa cepat beramal.
Allah juga seperti itu, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah menuju ampunan Rabbmu. Cepat ya ikhwah. Ya, kalau bisa jam 7:30, itu jam 7:20 sudah datang. Nah, ini guyu lagi ya. 7:30, jam 8 kurang seperempat baru datang. Ini jangan, kita wasari'u, bersegera. Ya, bersegera di dalam kebaikan. Ya, jangan engkose-engkose. Mau enggak seandainya dedel duel dulu? Nah, ini kebetulan saja ya. Kebetulan ada pasnya ini. Maka cepat-cepat untuk beramal ya. Gitu. Jadi kita mengimani semua itu. A'anallahu 'alaiha. Mudah-mudahan Allah menolong kita dan selamat dari jembatan Sirat tersebut. Ini yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan terkait materi, saya persilakan, monggo. Atau pertanyaan yang lain, silakan.